Pada suatu hari, di saat sang mentari terang benderang, namun seketika kabut tebal datang. Langit pun mulai petang yang membuat banyak orang risau. Penjajah Belanda datang yang membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Darmi, saya dengar Belanda sudah datang ke sini. Ya benar, kehidupan kita sudah tidak aman lagi. Penjajah Belanda pun datang. Semua orang tunduklah padaku, aku adalah pemimpin kalian. Siapa yang paling kalian hormati di sini? Tuanku Imam Bonjol. Siapa dia? Jenderal James lah yang harus kalian hormati. Baiklah, Tuan. Sir, saya pikir ada dua golongan yang bisa dimanfaatkan di sini. Jadi, tugas kita adalah menghasut kedua golongan tersebut agar semakin terpecah belah. Good job, ayo kita lakukan. Hahaha, saya menang lagi. Datuk memang hebat. Hei kalian, hentikan permainan ini. Mengapa harus dihentikan? Ini adalah tradisi kami. Permainan kalian itu salah. Islam melarang perbuatan judi. Berhenti sebelum Allah melaknat kalian. Tidak, kami tidak akan berhenti. Pergilah kalian dari sini. Baiklah jika itu keinginan kalian. Saat penjajah Belanda sedang berjalan-jalan, mereka bertemu dengan orang dari kaum Padri. Halo kaum Padri, saya di sini hanya ingin menyampaikan sesuatu tentang kaum adat. Ada apa dengan kaum adat sehingga membuatmu harus datang kemari? Apakah kalian tidak pernah berpikir bahwa kalian lebih sedikit dari kaum adat? Mereka akan melakukan apa saja agar kalian dicap buruk oleh semua orang. Benarkah itu? Jika kalian tidak percaya, terimalah uang ini. Terima kasih, kami percaya padamu. Kalau begitu, saya pergi dulu. Selamat siang. Baiklah, hati-hati di jalan. Berani sekali kaum adat membicarakan hal buruk tentang kita. Di sisi lain, pasukan Belanda lainnya sedang melakukan hal serupa kepada kaum adat. Mendengar itu pun mereka menjadi berapi-api, dan karena terhasut salah satu dari kaum adat dan kaum Padri pun bertemu saat di jalan. Apa maksud kalian menghina kaum kami? Bukankah kalian yang menjelek-jelekan nama kami di masyarakat? Aku akan melaporkan kepada Tuanku Imam Bonjol bahwa kalian ingin menghancurkan kaum kami. Terserah, kami juga akan melaporkan kalian kepada pemimpin kami. Saat itulah, kaum Padri dan kaum adat pun saling membenci hingga menjadi perang karena terhasut oleh omongan orang Belanda. Kaum adat dan kaum Padri pun berperang. Kaum adat banyak yang berjatuhan. Namun dalam perang ini, akhirnya dimenangkan oleh kaum Padri. Karena kekalahan tersebut, kaum adat pun meminta bantuan kepada pasukan Belanda. Di suatu sore, saat Datuk Didi berjalan-jalan, dia bertemu dengan Kapten James. Selamat sore Tuan, saya ingin Belanda membantu kami untuk melawan kaum Padri. Keuntungan apa yang akan kami dapat jika kami membantu kalian? Kita bisa buat perjanjian. Jika kita menang, kita bisa bagi dua tanah Minangkabau ini. Besok pagi, kita akan membuat perjanjian dengan Tuanku Imam Bonjol. Baik, akan kutunggu besok pagi. Keesokan harinya, pasukan kaum adat bersama Belanda dan Tuanku Imam Bonjol bertemu. Kenapa kau membawa Belanda kemari? Aku pikir kita di sini untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Aku tidak pernah mengatakan hal itu. Apakah kamu tidak tahu bagaimana licinnya Belanda untuk menguasai daerah ini? Kalian hanya iri karena kami bersatu dengan Belanda. Tidak, kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik tanpa membawa mereka ke dalam pertemuan ini. Cukup! Bukankah kalian ingin bersatu? Tidak usah bertele-tele Tuan, saya hanya ingin menyelesaikan perjanjian ini. Sebelumnya, Datuk Didi sudah menyetujui perjanjian bersama Belanda, yaitu perjanjian Plakat Panjang yang isinya tidak akan ada lagi peperangan di tanah Minangkabau.
Tetapi Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibuatnya benteng pertahanan yang bernama Fort van der Kapellen untuk menguatkan kedudukan Belanda di sana. Belanda melakukan hal-hal kejam kepada kaum Minangkabau, yaitu dengan melakukan kerja paksa. Karena melihat kaumnya yang disiksa oleh Belanda, Datuk Didi dan Tuanku Imam Bonjol pun bertemu. Saya menyesal telah mengikuti perjanjian itu. Kini banyak kaumku yang mengadu bahwa mereka telah diperlakukan kejam oleh Belanda. Sekarang kau sudah paham kan apa yang telah dilakukan Belanda kepada penduduk sekitar? Tapi kau dari awal tidak bisa menyadarinya. Sekarang sudah begini, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita harus bisa mengusir mereka. Tapi bagaimana caranya? Sekarang kita kumpulkan seluruh pasukan kita dan besok kita bertemu di dekat tempat peristirahatan Belanda. Setelah pertemuan ini, mereka pun berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Perang tentara Belanda melawan kaum adat dan kaum Patri pun terjadi. Karena merasa bahwa kaum adat dan Patri pun menjadi lebih kuat jika mereka bersama, pimpinan Belanda pun meminta bantuan ke prajurit yang ada di Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, lapor, saya dikirim oleh Kapten James untuk mengirim bantuan karena sudah banyak yang gugur melawan kaum Minangkabau. Baik, nanti malam kita akan menuju ke sana. Baik, Tuan. Tuan, saya sudah membawa prajurit tambahan untuk kita. Bagus, kita bisa menyerang mereka tanpa ampun sekarang. Perang antara Belanda dan Minangkabau pun kembali terjadi. Banyak pasukan dari Minangkabau yang mati. Setelah mendapatkan bantuan, Belanda menjadi semakin kuat. Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya yang masih tersisa pun meloloskan diri. Tetapi pada akhirnya mereka kembali ditangkap oleh pasukan Belanda. Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh pasukan Belanda, kemudian diasingkan ke Sukabumi, Ambon, dan kemudian ke Manado. Tuanku Imam Bonjol wafat pada 6 November 1864. Dan akhirnya perang Patri ini masih dimenangkan oleh pasukan Belanda.